pemasangan oksigen. Terapi oksigen adalah suatu tindakan untuk meningkatkan tekanan parsial oksigen pada aspirasi yang dapat dilakukan dengan menggunakan nasal kanul, simple mask, rebreathing mask, dan non-rebreathing mask. Tujuan dari pemasangan oksigen adalah mengatasi hipoksemia atau hipoksida untuk mempertahankan metabolisme dan meningkatkan oksigen sebagai tindakan pengobatan. Konsep tindakan pemberian oksigen. Yang pertama, tahap prainteraksi, di mana perawat menyiapkan dan memverifikasi data pasien. Yang kedua, perawat menyiapkan alat, perawat menyiapkan lingkungan dan menutup sampiran dan pastikan pencahayaan yang sesuai. Persiapan alat, yang pertama tabung, kedua humidifier, nasal kanul, flowmeter, handscoon, plester, gunting, pinset, kasa steril, baki atau troli. Yang berikut masuk pada tahap orientasi, yaitu perawat memberi salam sebagai pendekatan terapeutik, mengecek nama, tanggal lahir pada gelang identitas sambil meminta klien menyebutkan identitasnya, menjelaskan tujuan dan prosedur tindakan yang akan dilakukan, memberikan kontrak waktu, menanyakan kepada klien sebelum kegiatan dilakukan. Yang ketiga, tahap kerja. Yang pertama, perawat mencuci tangan dengan 6 langkah mencuci tangan agar mencegah infeksi nosokomial. Yang kedua, perawat memakai handscoon untuk mencegah infeksi nosokomial. Perawat mendekatkan alat ke pasien. Perawat menjelaskan prosedur yang akan dilakukan kepada pasien. Perawat mengecek apakah tabung oksigen terisi untuk mengetahui apakah tabung oksigen dapat digunakan atau tidak. Perawat mengisi tabung humidifier dengan aquades atau air bersih sesuai dengan garis level. Perawat memasang tabung humidifier di leher flowmeter agar air yang terisi di tabung humidifier dapat digunakan. Yang kedelapan, sambungkan ujung nasal kanul ke ujung pipa regulator agar udara dapat dialirkan ke tabung oksigen. Yang kesembilan, perawat meletakkan perlak dan bengkok di atas dada pasien untuk meletakkan barang yang tidak lagi dipakai. Yang ke-10, perawat membersihkan hidung pasien dengan tisu, kemudian buang tisu dalam bengkok agar tidak menghambat pemberian oksigen tambahan. Yang ke-11, cek udara pada selang, apakah udara keluar atau belum dengan cara meletakkan corong selang di punggung tangan untuk memastikan kembali jika tabung oksigen sudah siap digunakan. Yang ke-12, perawat memasang corong nasal kanul pada lubang hidung pasien agar udara dapat masuk dengan mudah. Yang ke-13, perawat mengalirkan oksigen sesuai kebutuhan pasien agar pasien merasa nyaman. Yang ke-14, fiksasi kanul dengan plester agar selang nasal kanul tidak terlepas dari pasien jika pasien bergerak. Yang ke-15, perawat merapikan alat agar alat yang masih dipakai dapat dipakai kembali. Yang ke-16, perawat melepaskan handscoon dan mencuci tangan untuk menghindari adanya kuman yang melekat pada tangan. Yang keempat, tahap terminasi. Yang pertama, perawat mengevaluasi tindakan yang baru dilakukan. Yang kedua, mengucapkan terima kasih kepada klien, memberikan apresiasi dan edukasi. Yang ketiga, berpamitan kepada klien. Yang keempat, mencatat kegiatan pada lembaran keperawatan atau dokumentasi agar memudahkan perawat jika melakukan tindakan lanjutan atau tindakan lagi. Yang pertama, pemasangan oksigen nasal kanul 1-6 liter per menit dengan konsentrasi 24-42, simple mask 5-8 liter per menit dengan konsentrasi 40-60%. Yang ketiga, rebreathing mask 8-12 liter per menit dengan konsentrasi 60-80% diberikan kepada pasien yang memiliki CO2 yang rendah. Yang keempat, non-rebreathing mask konsentrasi 80-100% diberikan kepada pasien dengan CO2 yang tinggi. Yang kedua, prosedur tindakan batuk efektif.
Batuk efektif adalah suatu cara batuk di mana pasien dengan mudah untuk mengeluarkan sputum secara maksimal. Batuk efektif merupakan batuk yang dilakukan secara sengaja. Batuk efektif dilakukan melalui gerakan yang telah dilakukan. Tujuan yaitu yang pertama, membebaskan jalan napas dari akumulasi sekret dan mengeluarkan sputum untuk memeriksa diagnostik laboratorium dan mengurangi sesak napas akibat akumulasi sekret. Prosedur tindakan melalui 4 tahap komunikasi terapeutik. Yang pertama, tahap prainteraksi, yaitu di mana perawat menyiapkan diri, menyiapkan lingkungan, dan mengidentifikasi status data pasien. Yang kedua, fase orientasi. Di fase orientasi ini, perawat memperkenalkan diri, menjelaskan kepada klien tujuan tindakan yang akan dilakukan, mendapatkan persetujuan, meminta kontra waktu, dan mengatur posisi yang aman dan nyaman untuk melakukan tindakan. Alat yang diperlukan dalam melakukan tindakan ini adalah tisu, bengkok, masker, air hangat, perlak, sputum pot berisi desinfektan, dan handscone. Yang ketiga, fase kejap, yaitu perawat menganjurkan pasien untuk minum air hangat terlebih dahulu 30 menit sebelum tindakan. Mengatur pasien duduk di kursi atau pasien berbaring di tempat tidur dengan posisi semivoler. Memasang perlak atau pengalas dan bengkok di pangkuan pasien, serta meminta pasien meletakkan satu tangan di dada dan satu tangan di abdomen. Melatih pasien menarik napas dalam dan menahannya selama 3 detik, kemudian menghembuskan nafas secara berlahan. Dan meminta pasien untuk mengulangi sebanyak 3 kali. Meminta pasien untuk batuk dengan kuat dan langsung setelah tarikan nafas ketiga. Yang berikut, keluarkan sputum dan buang ke tempat tersedia, menutup pot penampung sputum, kemudian bersihkan mulut dengan tisu dan merapikan pasien. Yang keempat, pada fase terminasi, yaitu perawat membersihkan dan menaruh peralatan pada tempatnya, perawat mencuci tangan, perawat mengevaluasi hasil tindakan dan mendokumentasi hasil tindakan yang telah dilakukan. Yang ketiga, napas dalam. Relaksasi napas dalam merupakan suatu bentuk latihan mengajarkan kepada klien bagaimana cara melakukan nafas dalam, nafas lambat, dan menghembuskan nafas secara berlahan. 4 tahap komunikasi terapeutik. Yang pertama, fase prainteraksi, yaitu di mana perawat menyiapkan diri, perawat mengidentifikasi data pasien, dan perawat menyiapkan lingkungan. Yang kedua, pada fase orientasi, yaitu perawat memperkenalkan diri, menjelaskan kepada klien tentang tindakan yang akan dilakukan, mendapatkan persetujuan, meminta kontra waktu, dan mengatur posisi klien secara nyaman. Yang ketiga, tahap kerja. Yang pertama, atur posisi klien agar rileks, posisi dapat duduk, berbaring di tempat tidur. Yang kedua, instruksikan untuk menarik atau menghirup napas dalam dari hidung sehingga rongga paru-paru terisi oleh udara melalui hitungan 1, 2, 3, kemudian ditahan 3-5 detik. Kemudian, instruksikan klien untuk menghembuskan nafas hidung sampai 3 secara berlahan melalui mulut. Instruksikan kepada klien untuk konsentrasi supaya rasa cemas yang dirasakan bisa berkurang, bisa dengan memejamkan mata. Ulangi sampai 10 kali dengan seling istirahat singkat 5 kali, kemudian lakukan maksimal 5-10 menit. Yang keempat, postural drainase. Pada tahap kerja postural drainase yang pertama, berbaring dalam posisi terlentang, letakkan beberapa bantal di bawah pinggul dan lutut agar posisi pinggul lebih tinggi daripada dada. Yang kedua, tariklah napas dalam-dalam melalui hidung dan buang secara berlahan melalui mulut.
Yang ketiga, tahanlah posisi tersebut selama 5 menit sambil tetap mengukur napas. Yang kelima, clapping. Pengertian dari clapping merupakan tindakan untuk mengeluarkan sekret yang terakumulasi dan mengganggu di saluran napas bagian bawah. Pemeriksaan ini dilakukan 4 tahap komunikasi terapeutik. Yang pertama pada fase prainteraksi, di mana perawat menyiapkan diri, perawat mengidentifikasi data pasien, dan perawat menyiapkan lingkungan. Yang kedua, fase orientasi, perawat memperkenalkan diri, perawat menjelaskan maksud dan tujuan dilakukan tindakan tersebut, perawat meminta persetujuan, perawat meminta kontra waktu, dan perawat mengatur posisi pasien sesuai dengan tindakan yang akan dilakukan. Alat-alat yang digunakan pada pemeriksaan clapping adalah yang pertama minyak kayu putih, perlak, stetoskop, air panas dalam baskom, tisu, dan handuk kecil. Masuk ke fase kerja. Yang pertama, perawat mencuci tangan dan memakai handscoon, memasang alat perlak dan bengkok pada pangkuan pasien dan air panas di bawah lantai. Mengatur posisi klien tengkurap dengan wajah menghadap ke baskom yang berisi air panas. Menutup kepala pasien dengan handuk kecil agar aroma minyak kayu putih dapat terhirup dengan benar. Lakukan clapping dengan cara tangan memijit, menepuk punggung secara bergantian. Lakukan vibrasi pada punggung pasien saat dahak keluar, kemudian bersihkan area mulut dan hidung dengan tisu. Berikan minyak kayu putih pada punggung dan telapak kaki pasien, melakukan auskultasi paru, dan merapikan keadaan pasien. Di fase terminasi, yaitu perawat membereskan alat, perawat mencuci tangan, perawat mengevaluasi hasil tindakan dan mendokumentasi hasil tindakan yang telah dilakukan. Yang keenam, nebulisasi. Pengertian dari terapi nebulisasi atau inhalasi adalah pemberian obat dalam bentuk aerosol secara langsung melalui saluran pernapasan dan paru. Tujuan utama terapi inhalasi adalah untuk mencegah gejala paru, misalnya dengan mengurangi atau mencegah inflamasi dan kontriksi saluran pernapasan. Terapi menggunakan nebulizer adalah cara yang efektif dan efisien untuk menghantarkan obat dalam bentuk aerosol langsung ke saluran pernapasan dan paru melalui mulut, hidung, atau jalan napas buatan seperti tuba endotrakeal dan trakeotomi. Alat-alat yang digunakan dalam terapi inhalasi. Yang pertama, 1 set nebulizer untuk melakukan terapi inhalasi, masker oksigen mengalirkan oksigen, stetoskop untuk mendeteksi suara pernapasan, aquades pengencer obat, spuit mengisi larutan obat, bronkodilator obat pernapasan, bengkok, handscoon, dan masker agar terhindar dari infeksi nosokomia. Yang berikut tindakan dibagi menjadi 4 tahap. Yang pertama, tahap prainteraksi, di mana perawat menyiapkan diri atas tindakan yang akan dilakukan, mengecek status data pasien, dan menyiapkan alat. Yang kedua, tahap orientasi, perawat memberikan salam kepada pasien, memperkenalkan diri, menanyakan keadaan pasien, menjelaskan maksud dan tujuan dilakukan tindakan, menanyakan kesiapan pasien, memberikan kontrak waktu kepada pasien, dan memberikan kesempatan pasien untuk bertanya. Pada fase kerja, perawat mencuci tangan, mendekatkan peralatan ke pasien, mengatur posisi pasien sesuai dengan keadaan pasien, memasukkan obat ke wadahnya atau bagian dari alat nebulizer. Yang berikut menghubungkan nebulizer dengan listrik, menyalakan mesin nebulizer, tekan power on, dan mengecek outflow apakah timbul uap atau embun, menghubungkan alat ke mulut atau menutupi hidung dan mulut merupakan posisi yang tepat. Menganjurkan agar klien melakukan napas yang dalam, menahannya sebentar lalu ekspirasi,
agar obat-obat yang disalurkan melalui inhalasi dapat masuk ke dalam organ pernapasan. Setelah selesai, cek keadaan umum pasien seperti tanda-tanda vital pasien dan melakukan auskultasi paru secara berkala sesuai dengan prosedur. Yang menganjurkan klien untuk melakukan napas dalam dan batuk secara efektif untuk mengeluarkan sekret. Tetap mendampingi klien selama prosedur, observasi adanya reaksi klien apabila terjadi efek samping obat. Tempatkan alat nebulizer pada posisi yang aman agar tidak mudah terjatuh. Yang berikut, tahap terminasi, perawat mencuci tangan dan membereskan alat. Perawat mengucapkan terima kasih, apresiasi, dan edukasi. Perawat mengevaluasi hasil tindakan, berpamitan dengan pasien, dan mendokumentasi tindakan.